Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan, ada seorang sahabat Rasul bernama Salabah bin Abdurrahman. Usianya masih sangat muda. Sehari-hari, Salabah bertugas melayani semua keperluan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan oleh para ulama, aku setiap hari hanya melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Nabi. Suatu hari, Salabah berlari dengan berjinjit, berjalan dengan punggung kaki. Lalu ditanya oleh para sahabat, "Wahai Salabah bin Abdurrahman, mengapa engkau begitu tergesa-gesa?" Maka Salabah pun menjawab, "Aku sedang menunaikan sebuah tugas yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku ingin segera kembali kepada beliau." Karena kecintaannya yang begitu besar kepada Rasulullah, Salabah tidak pernah menolak apapun yang diperintahkan oleh Nabi. Dan ketika Rasulullah memerintahkan, "Wahai Salabah, tunaikanlah tugasmu hari ini menuju kota Madinah." Maka Salabah bin Abdurrahman pergi dengan terburu-buru dengan wajah ceria membawa tugas yang diperintahkan oleh Rasulullah. Saat dalam perjalanan dan memasuki sebuah kampung, tiba-tiba pandangan Salabah bin Abdurrahman tertuju kepada sebuah rumah. Rumah itu tidak tertutup sama sekali. Pintunya terbuka lebar sehingga pemandangan dari rumah tersebut terlihat jelas dari luar. Padahal Salabah tidak sengaja memandang rumah itu. Ternyata di dalam rumah tersebut, pandangan Salabah bin Abdurrahman tepat menuju sebuah ruangan, dan ruangan itu sedang digunakan oleh seorang perempuan yang sedang mandi dan terlihat auratnya. Seketika, Salabah langsung menundukkan kepalanya, dan berkata kepada dirinya sendiri, "Salabah telah melakukan dosa yang sangat besar, dan Salabah adalah orang yang munafik." Ini bukanlah dosa yang disengaja, karena pandangannya langsung tertuju ke dalam rumah itu. Tapi apa yang terhujam di dalam hatinya, dia merasakan itulah dosa yang paling besar. Sungguh mulia hatinya, meskipun dia tidak melakukan dosa yang disengaja. Saudaraku, hari ini mata kita terbuka. Dari mulai subuh kita telah melakukan beribu-ribu maksiat tanpa rasa penyesalan sedikitpun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita menikmati pandangan kemaksiatan itu tanpa rasa ingin bertaubat kepadanya. Padahal, Allah menitipkan kedua mata ini agar digunakan untuk bersyukur kepadanya. Kembali kepada kisah Salabah bin Abdurrahman. Salabah tiba-tiba lupa terhadap perintah Rasulullah dan hanya fokus terhadap dosanya. Hingga akhirnya Salabah berjalan tak tentu arah. Berhari-hari bahkan sampai 40 hari tidak pulang. Salabah merasa sangat berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampailah Salabah di atas sebuah bukit. Salabah bersembunyi di bukit itu hanya untuk menangis dan bertobat kepada Allah. Selama 40 hari 40 malam. Setiap sore hari Salabah turun untuk meminta susu kepada seorang pengembala kambing. Setelah perutnya kenyang, dia kembali ke atas untuk menangis dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 40 hari, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Di mana Salabah bin Abdurrahman?" Para sahabat terdiam dan hanya saling menatap satu sama lain, karena memang sudah lama mereka tidak melihat Salabah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atas wahyu dari Allah berkata, bahwa Salabah bin Abdurrahman berada di suatu bukit, di antara Mekah dan Madinah. "Datanglah kepadanya, dan sampaikan salamku," kata Rasulullah. Maka diutuslah dua sahabat, yaitu Salman Al-Farisi dan Umar bin Khattab. Keduanya membawa pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membawa pulang kembali Salabah bin Abdurrahman. Ketika sampai di tempat yang dituju, kedua sahabat tadi bertemu dengan seorang pengembala. Kemudian mereka bertanya, "Wahai penggembala, apakah engkau melihat seorang pemuda dengan wajah yang selalu berseri-seri dengan indah? Dengan penampilan seperti ini, seperti itu. Cirinya seperti ini, seperti itu." "Wahai Tuan, aku melihat pemuda yang engkau ceritakan. Memang ciri-cirinya seperti itu. Tapi dalam wajahnya tidak sedikit pun aku melihat kegembiraan, melainkan raut kesedihan," jawab sang penggembala. Salman Al-Farisi dan Umar bin Khattab berpikir, mungkinkah dia adalah Salabah bin Abdurrahman? Maka mereka menunggu hingga sore hari. Dan benar saja, dari kejauhan,
titik hitam terlihat turun dari arah bukit menuju kaki bukit. Dengan terbatuk-batuk lemah dalam ayunan langkahnya, ternyata itulah Salabah bin Abdurrahman. Seketika Umar bin Khattab berteriak, memanggil Salabah. Salabah bin Abdurrahman mendengar suara Umar bin Khattab kembali berlari ke atas bukit. Umar, tinggalkan aku, aku adalah orang yang munafik. Umar pergi, tinggalkan aku, jangan kejar aku, teriak Salabah. Maka dikejar oleh Salman dan Umar bin Khattab. Wahai Salabah, mengapa engkau berlari dari kami? Tinggalkan aku, karena aku adalah orang yang sudah melakukan dosa besar, dan aku adalah seorang yang munafik, teriak Salabah lagi. Umar, aku takut ayat Allah turun mengenai perbuatanku. Setelah terus dibujuk, akhirnya Salabah bersedia diajak pulang. Saat dalam perjalanan pulang, ternyata kondisi Salabah semakin melemah. Maka kedua sahabat bermusyawarah, bagaimana bila Salabah langsung diantarkan kepada ibunya, karena dia masih remaja. Lalu kedua sahabat menemui Rasulullah. Rasulullah bertanya, di mana Salabah? Ya Rasulullah, kami kembalikan kepada orang tuanya karena Salabah sakit. Perlukah kami membawanya ke hadapanmu, ya Rasulullah? Tidak, biarkan aku yang menjenguknya, kata Rasulullah. Saudaraku, lihatlah bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar orang yang sakit. Bahwa, bagi setiap muslim yang sakit mendapatkan jengukan dari muslim yang sehat. Berapa banyak orang sakit di sekitar kita? Berapa banyak langkah kita yang kita gunakan untuk menengok mereka? Kemudian Rasulullah berjalan dengan para sahabat. Sampai di rumah Salabah, ditemuilah ibunya. Kemudian Rasulullah masuk. Rasulullah melihat Salabah bin Abdurrahman dalam keadaan lemah. Maka diucapkan salam kepadanya. Salabah bin Abdurrahman menjawab salam Rasulullah dengan memalingkan wajah karena takut Rasulullah membawa ayat mengenai dirinya. Rasulullah yang mulia, duduk di sebelah kepala Salabah bin Abdurrahman. Lalu diangkatnya kepala Salabah, kemudian ditaruh di atas paha Nabi. Tapi Salabah bin Abdurrahman menolak, menggelengkan kepalanya, ingin lepas dari paha Nabi. Nabi mengangkatnya kembali berulang kali, hingga 3 kali. Kenapa Salabah, engkau tidak ingin tidur di pangkuanku? Ya Rasulullah, aku tidak pantas. Aku tidak pantas tidur di pangkuanmu karena aku adalah orang yang paling berdosa. Wahai Salabah, engkau telah melakukan apa, sehingga engkau tidak pulang kepadaku 40 hari 40 malam? Maka Salabah pun bercerita dengan perlahan. Ya Rasulullah, ketika engkau memerintahkan aku untuk menunaikan sebuah tugas, aku melihat rumah yang pintunya terbuka, dan seorang wanita yang sedang mandi, terlihat oleh mataku. Maka hari itu aku merasakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala murka terhadap diriku, seakan-akan aku telah melakukan dosa yang sangat besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan berkata, wahai Salabah bin Abdurrahman, sungguh mulia engkau. Allah telah memaafkan engkau, karena itu adalah suatu dosa yang tidak disengaja. Hanya perkataan Nabi yang bisa menenangkan hati Salabah. Benarkah Allah telah mengampuniku ya Rasulullah? Rasulullah kembali tersenyum. Benar. Namun tiba-tiba Salabah berkata, ya Rasulullah, di tubuhku aku merasakan, setiap dagingku begitu banyak semut yang menggerogoti jantung dan dagingku di antara tulang-tulangku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paham, karena di depan rumah Salabah telah berdiri malaikat Israel. Maka kemudian Salabah ditalkin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salabah bin Abdurrahman wafat di pangkuan Rasulullah dengan mengucapkan La ilaha illallah.